Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan selalu semangat. Ketemu lagi sama aku, ibu rumah tangga dengan 6 orang anak yang hobinya bersih-bersih rumah. Untuk teman-teman yang sedang membutuhkan semangat baru atau motivasi dalam bersih-bersih rumah, kalian berada di channel yang pas karena ada aku di sini yang selalu memberikan motivasi kepada kalian semua. Dijamin setelah nonton video aku, kalian semua akan kembali bersemangat. Kali ini aku mau share kegiatan aku dari bangun tidur sampai tidur lagi, pokoknya 24 jam ya teman-teman. Dan di sini juga aku mau berbagi kepada teman-teman semua, yaitu tips supaya bisa mengatur waktu menjadi ibu rumah tangga selama 24 jam. Motivasi aku membuat video ini yaitu pengen mengajak para ibu rumah tangga untuk pandai mengatur waktu. Inilah teman-teman, kita sangat membutuhkan sekali jadwal harian. Jadi kita itu harus membuat jadwal harian, kemudian jadwal mingguan, juga jadwal bulanan. Nah, ini adalah jadwal aku sehari-hari ya teman-teman. Dimulai tadi dari bangun tidur itu jam 4, lanjut beribadah subuh, kemudian ke dapur, dan setelah di dapur itu biasa bertempur dengan masakan. Dan tak lupa masak juga sambil nyuci ya teman-teman. Jadi nyuci itu yang pertama kali aku lakukan ketika aku masuk dapur, karena nyucinya emang di mesin cuci, jadi gak perlu diangkat-angkat gitu, pokoknya udah langsung dikeringkan gitu, jadinya lebih mudah ya teman-teman. Kita fokus aja ke masak. Dan masak juga jadi lebih cepat gitu ya teman-teman. Kalau emang udah food prep sebelumnya sangat membantu banget. Dan kalau food prep itu jadwal aku jadwal mingguan ya teman-teman. Dan mulai beberapa minggu ini jadwal belanja mingguan aku itu jadi 3 kali dalam 1 bulan supaya lebih ngirit waktu gitu ya. Jadi dengan metode food prep ini sayuran akan tetap segar dan tentu saja gizinya juga tetap terjaga ya teman-teman. Setelah aku masak, aku nyuapin anak-anak, pokoknya aku pastikan anak-anak itu perutnya terisi terlebih dahulu sebelum mereka beraktivitas ke sekolah ataupun sekolah online di rumah. Dan kalau anak aku ini yang nomor 5 ini masih sekolah PAUD ya teman-teman. Jadi sekolahnya itu setiap hari, pokoknya kecuali hari Sabtu dan hari Minggu. Jadi karena sekolahnya itu di dekat rumah gitu teman-teman, jadi masih satu lokasi gitu. Nah kalau anak aku yang nomor 4 itu sekolahnya masih gonta-ganti gitu ya, kadang PTM, kadang juga online. Setelah aku ngurusin anak-anak, aku ke dapur, kemudian nyuci dulu perabotan yang tadi bekas masak ya teman-teman. Pokoknya kalau masih ada waktu ya teman-teman, aku beresin semaksimal mungkin di dapur, terutama piring-piring kotor itu jangan sampai berserakan gitu ya. Lanjut aku urusin anak aku yang mau berangkat sekolah PAUD, karena kakaknya itu sekolahnya online di rumah. Nah ini anak aku itu sekolahnya berangkat jam 8 ya teman-teman. Dan ini cuaca di luar itu mendung pagi ini ya teman-teman, padahal cucian aku banyak banget. Nah ini setelah anak-anak pada berangkat sekolah, aku sempetin beribadah sholat duha ya teman-teman, walaupun cuma 2 rakaat, yang penting kita bisa nyempetin gitu. Setelah sholat itu baru kita mulai pekerjaan kita. Dan di sini aku mau ngejemur baju ya teman-teman. Walaupun mataharinya itu belum ada, tapi tetap saja harus dijemur, karena kalau enggak bajunya itu bisa bau gitu ya. Dan ini kebetulan anak bungsu aku masih tidur ya teman-teman, jadi aku tuh fokus ke jemuran dulu sebelum dia bangun. Memang Pak suami itu kalau pagi-pagi ada di rumah ya teman-teman, bisa bantuin aku pegang si bungsu. Anak-anak sekolah sekarang itu sekolahnya cuma sebentar ya teman-teman, masih pagi, mereka itu udah pada pulang, padahal ini tuh baru sekitar jam 9 gitu.
Dan kalau udah ngebahas yang namanya pekerjaan ibu rumah tangga, pastilah semua kaum emak-emak akan satu suara ya teman-teman, bahwa pekerjaan ibu rumah tangga itu banyak dan tidak ada habisnya. Dan ini lagi teman-teman, bunga itu jatuh jadi nambah-nambah kerjaan ya teman-teman. Ini tuh kayaknya kena angin atau kucing gitu. Nah lanjut, jam 9.30 ya teman-teman. Ini jadwal aku membereskan rumah. Pekerjaan ibu rumah tangga itu banyak dan itu emang nyata ya teman-teman. Kalau memang diturutin semua tanpa ada prioritas gitu. Pokoknya pernah aku bilang pekerjaan rumah tangga itu kayak lingkaran gitu ya teman-teman, muter terus gak ada ujungnya. Tapi hidup kita kan sebagai emak-emak atau sebagai ibu rumah tangga itu nggak cuma masak, bersih-bersih, nyuci, ngurus anak. Kita juga butuh untuk mengembangkan diri kita ya, dari melalui belajar, terus ngelakuin hobi atau usaha sampingan supaya dapat uang tambahan selain dari jatah yang dikasih suami, ya kan teman-teman? Intinya butuh melakukan hal-hal lain sesuai dengan minat dan bakat kita, supaya kita itu nggak bosan gitu teman-teman, nggak cepat stres karena dengan pekerjaan yang itu-itu saja. Jadi penting banget kita itu punya jadwal harian ya teman-teman. Apalagi kita itu sebagai seorang muslim sudah menjadi kewajiban kita untuk pandai-pandai memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Di Al-Quran ataupun di sabda Nabi sudah banyak loh yang menyebutkan tentang hal itu. Bahkan teman-teman, Allah itu sudah berjanji akan menaikkan derajat siapa saja yang pandai atau bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Kita bayangkan saja teman-teman, kita sebagai ibu madrasah pertama yang bisa mengajarkan dengan memberi contoh untuk anak-anak kita pentingnya memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Insya Allah kelak anak-anak kita akan menjadi seorang yang ditinggikan derajatnya, amin. Jadi teman-teman, dengan jadwal harian yang kita miliki itu tuh sangat membantu kita kaum emak-emak gitu. Jadi kita itu udah jelas gitu apa yang harus kita kerjakan hari ini, mana yang harus kita dahulukan teman-teman, dan di mana yang harus kita kerjakan nanti, atau malah membuang jauh kegiatan yang tidak ada faedahnya. Kayak apa contohnya teman-teman? Kayak rumpi-rumpi, gosip-gosip, atau misalkan iseng-iseng nih teman-teman komen di FB orang yang agak menyinggung dikit gitu. Nah itu tuh bakalan ribet nantinya kalau udah jadi masalah, malah buang-buang waktu, buang-buang uang, buang-buang tenaga dan juga pikiran cuma karena keisengan kita. So jauhi ya teman-teman yang namanya sesuatu yang tidak ada faedahnya, pokoknya dienyahkan saja. Kita fokus dengan hidup kita, tugas kita sebagai istri, kita fokus dengan memperbaiki ibadah kita. Memang sulit sebenarnya ya teman-teman, tapi tak ada salahnya kalau kita mencobanya ya. Kalau aku sendiri teman-teman, jadwal itu ditulis tapi tidak ditempel juga, aku taruh di buku aja gitu teman-teman. Dan jadwal aku jam 4 itu bangun tidur, pokoknya bangun tidur berdoa. Nah kalau bangun tidur itu teman-teman jangan langsung bergerak gitu. Kita itu gerakan tubuh kita itu pelan-pelan aja, dikumpulin gitu ya teman-teman ruhnya, baru deh kita turun dari tempat tidur. Jadi kalau memang bangun kita itu pagi jam 4 itu tuh jadi santai ya teman-teman. Kita bisa santai, bisa rileks. Nah dari jam 4.10 aku langsung ke air, gosok gigi, cuci muka. Ya kalau mau mandi ya mandi. Tapi memang sih walaupun dingin, menurut aku harus dipaksain gitu mandi pagi karena bagus untuk kesehatan. Jadi pagi-pagi itu biar wangi. Jadi di pagi hari pas dipandang sama suami itu udah wangi ya teman-teman, nggak bau iler ya. Walaupun setelah kita melakukan pekerjaan kita sebagai ibu rumah tangga selanjutnya, masak, beres-beres rumah,
pasti badan kita itu bau asam lagi ya teman-teman. Tapi yang penting kita itu udah pernah wangi di pagi hari. Karena berdasarkan pengalaman aku teman-teman, kalau gak mandi di pagi hari itu bakalan sampai sore loh baru mandi. Jadi deh kita itu mirip ondel-ondel. Nah kalau tiap hari seperti itu, kita itu pagi-pagi belum mandi, bau, acak-acakan, ya suami juga kan pasti bisa beralih ke orang lain gitu ya teman-teman. Padahal ini tuh sangat yang paling ditakuti sama ibu-ibu ya teman-teman. Karena di luaran sana itu banyak perempuan-perempuan wangi, kemudian mereka itu pada dandan, pokoknya good looking lah, seperti kita mau keluar gitu. Dan suami bayangin, tiap pagi disuguhin kita yang nggak mandi, acak-acakan. Pastilah dia juga merasa bosan gitu teman-teman. Pokoknya usahain mandi pagi-pagi itu mandi ya teman-teman, dan sempetin juga sholat tahajud walaupun mepet-mepet ke subuh gitu ya teman-teman. Yang penting kita itu nyempetin, gak bakalan lama, cuma 5 menit atau 10 menit gitu ya. Pokoknya sambil nunggu subuh itu kita sempetin baca Al-Quran walaupun cuma 10 ayat. Yang penting kita itu konsisten dan mudah-mudahan kita istiqomah selamanya. Pokoknya kalau bangun tidur jangan langsung ke dapur ya teman-teman sebelum sholat subuh, karena di dapur itu banyak godaan melambai-lambai ke kita. Nah jadwal aku selanjutnya itu teman-teman, setelah sholat subuh baru aku itu ngaji dulu sama Pak suami dan juga anak-anak yang teman-teman lihat di awal itu ya teman-teman. Sekitar 5:30 aku itu langsung ke dapur, dan yang pertama aku lakukan itu tuh memasukkan baju-baju kotor ke mesin cuci, karena memang mesin cuci aku itu langsung kering gitu ya teman-teman, jadi gak usah diangkat lagi dan aku bisa fokus memasak. Nah setelah memasak aku biasanya makan pagi bersama keluarga. Pokoknya aku sempetin dan aku usahain semua keluarga aku itu pagi-pagi itu sudah berisi ya perutnya, supaya kalau aktivitas di luar itu tidak terlalu mengkhawatirkan ya, apalagi di zaman sekarang itu harus kuat banget imunnya. Dan biasanya aku itu setelah masak, setelah makan, kemudian jemur baju. Nah setelah urus-urus anak dulu, kemudian jemur baju. Nah setelah jemur baju baru deh beres-beres rumah. Nah beres-beres rumah ini pokoknya harus selesai sebelum duhur ya teman-teman. Jam 12 itu harus udah selesai. Dan ini siang hari ya teman-teman. Ini anak aku yang bungsu, dia itu mainnya sendirian karena kakak-kakaknya lagi main di luar. Karena dia itu antengnya itu kalau sendiri gitu teman-teman, kalau bareng sama kakak-kakaknya itu suka rebutan mainan gitu, jadinya gak anteng, kadang suka nangis, suka jerit-jerit gitu. Nah untuk teman-teman yang bertanya-tanya, anak aku kok di rumah cuma ada 3 ya, padahal anak aku 6 semuanya. Jadi anak aku itu yang 3 orang lagi ada di pondok pesantren ya, jadi tinggalnya itu di pondok. Anak yang pertama aku kelas 2 SMP, kemudian anak kedua kelas 6 SD, anak ketiga kelas 4 SD. Jadi semuanya itu tinggal di pondok yang lumayan agak jauh dari rumah. Jadi jarak tempuhnya itu sekitar 2 jam gitu ya teman-teman kalau naik mobil. Nah kalau naik motor aku nggak tahu karena belum pernah. Alhamdulillah teman-teman, kalau kita mengerjakan semua pekerjaan ini dengan ikhlas, pokoknya akan selalu bersemangat ya. Dan kalau kita kerjakan setiap hari, beberes rumah dari depan sampai belakang ini udah gak terasa capeknya gitu teman-teman. Karena memang kalau sudah mendapatkan hasil rumah kita rapi, rumah kita bersih, pokoknya itu tuh udah lega banget gitu teman-teman. Dan ini menurut aku, rumah aku itu luas banget ya teman-teman, 200 meter gitu, dan membutuhkan cukup tenaga yang
harus kuat gitu ya teman-teman. Dan alhamdulillah aku itu jarang sakit teman-teman, karena memang mungkin aku itu selalu bergerak seperti ini ya, setiap hari itu nggak bisa diem. Bahkan aku itu jarang yang namanya itu tidur siang teman-teman, karena memang beres-beres rumah aja beresnya itu sekitar duhur gitu. Dan ini bagian paling belakang di rumah aku ya teman-teman. Di sini ada pintu keluar. Rumah aku itu dikelilingi sama jalan ya teman-teman. Samping sebelah sana jalan, depan jalan, dan di belakang ini juga jalan. Nah ini seperti ini depannya. Ini tuh langsung ke masjid, cuma masjidnya belum beres gitu ya teman-teman. Dan tetangga aku di sini tuh banyak. Cuma aku tuh jarang banget keluar rumah karena memang pekerjaan di rumah saja sudah banyak gitu teman-teman. Dan ini keramik ini tuh keramik yang batu-batu gitu ya, bertekstur teman-teman. Jadi harus disikat-sikat dulu supaya hasilnya itu kinclong. Kalau cuma diempel biasa aja tanpa disikat, itu tuh bakal ada nodanya itu nyelap di teksturnya ya teman-teman. Dan di tempat ini juga teman-teman suka dipakai untuk anak-anak mengaji di maghrib ataupun asar ya. Jadi alhamdulillah berkah ya teman-teman. Mumpung anak aku anteng, karena tadi ada ponakan aku itu sekolahnya di dekat rumah, cuma dia itu suka dijemputnya kadang-kadang agak siang gitu ya. Kalau telat ngejemput pasti dia itu diam dulu ke rumah aku. Alhamdulillah ini rumah aku udah bersih, sebelum zuhur udah bersih. Alhamdulillah aku bisa nemenin anak bungsu bermain di depan rumah. Dia itu kebiasaannya ngacak-ngacak perabotan-perabotan aku ya teman-teman. Alhamdulillah aku bisa santai sebentar, lanjut sholat zuhur ya teman-teman. Dan anak bungsu aku itu paling suka niru-niru ya teman-teman. Dia itu suka ngikutin apa yang kita kerjakan. Makanya kita sebagai orang tua harus melakukan hal-hal baik di depan anak-anak kita ya, supaya dia itu mencontoh kita. Alhamdulillah ya teman-teman. Biasanya setelah zuhur ini aku melakukan edit video di tempat ini ya teman-teman. Tapi biasanya aku edit video itu di HP aja. Dan ini membutuhkan waktu yang lama. Pokoknya siang itu kalau anak aku lagi tidur siang, aku nyempetin untuk edit video. Nah ini anak-anak ngaji asar disambung lagi ke anak-anak ngaji yang malam ini ya teman-teman. Dan ini langsung jadwal aku di malam hari. Ini nemenin anak-anak sebentar. Ini tuh setelah makan malam ya teman-teman. Aku pastikan tempat tidur mereka itu bersih. Dengan tangan kananmu dan dari apa yang terdekat padamu. Dan jadwal rutin setiap malam aku selalu membuang sampah ya teman-teman. Pokoknya jangan biarkan sampah itu ada di dapur kita ya. Kemudian aku juga selalu membersihkan piring setelah makan malam. Karena apa? Karena piring yang kotor itu selalu dikerubuti sama hewan-hewan seperti semut, serangga-serangga yang lain kayak kecoa, tikus gitu ya teman-teman. Jadi sebelum kita tidur pastikan dapur itu sudah bersih. Kita simpan makanan juga di dalam tudung saji yang bersusun itu ya teman-teman. Kemudian aku bersihkan juga dapurnya. Pokoknya kalau pekerjaan ini sudah rutin kita kerjakan setiap sebelum tidur, alhamdulillah semuanya itu cepat kok teman-teman. Dan setelah itu lanjut aku bereskan baju-baju yang sudah disetrika supaya pagi hari itu kita nggak terlalu banyak kerjaan gitu. Dan ini juga sama, nggak membutuhkan waktu yang banyak kalau kita tidak menumpuk-numpuk pekerjaan. Alhamdulillah ya teman-teman.
Kalau kita memang sudah niat ya teman-teman, insya Allah kita itu bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Terima kasih teman-teman sudah nonton video aku dari awal sampai akhir, mudah-mudahan ada manfaatnya. Orang ikhlas rezekinya deras, orang tulus rezekinya tak terputus. Semoga teman-teman yang nonton video aku rezekinya deras dan tak terputus. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.